Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Tadi habis pelajaran apa? MTK. Ada MTK, ada IPS, oke macam-macam ya. Oke, jumpa lagi bersama siapa? Bu Siwi ya. Kita kembali di pertemuan yang kedua atau sesi 2 di bimbingan kelompok ya, dalam layanan bimbingan kelompok. Topiknya masih sama, masih ingat nggak topiknya apa? Apa? Pergaulan dan penyanyi. Tapi jadi saya yang dibahas adalah tadi pacaran. Oke, nah sebelum acara bimbingan kelompok sesi kedua dimulai, silakan berapa dulu yang mau mimpin? Kemarin kan Rizda ya. Nah, siapa lagi yang mau memimpin? Tunjuk-tunjukkan. Ini kemarin udah ya. Kemudian siapa lagi? Oke, Hamdan, silahkan dipimpin. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya untuk Hamdan yang sudah memimpin doa. Nah, sekarang kita ini kayaknya tegang lagi ya sesi kedua nih. Enggak, santai ya, lebih santai ya, lebih relax. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Kalau yang sesi 1 ice breakingnya apa dulu? Sambung kata ya. Sekarang kita ice breakingnya adalah 3 up ya. 3 up sih apa Bu Guru? Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti kalian menyebutkan, nanti kan berhitung ya. Nanti berhitung, nanti kalau misalkan di angka 3 atau kelipatannya, kalian bilangnya up. Tidak boleh angka tersebut. Paham ya? Bisa dimulai? Nanti yang salah mau ngapain? Joget. Yakin joget. Nah, yakin. Yakin joget di sini. Nyanyi mungkin ya? Atau nanti bicara yang pertama ya. Oke. Nah, siap? Kita langsung ke SBT-nya ya. SBT-nya 3. Dulu tunjuk dari sini. 2. 4, 5, 7, 8. Up. 10. 11. Up. ini bersamaan 15 kurang fokus. Oke, harusnya 15. Oke, 15 ya. Kemudian 17. Ya, oke, lanjut. Berarti 1, 2, terus. 16. Up. 21. Ada satu di sini ya. Oke, 22, terus 23, 24. Kurang fokus. Oke, sudah ya, selesai. Ada yang salah tadi siapa? 1, terus ini, kemudian ini sama. Nanti bicara ya. Oke, sudah lebih rileks ya. Nah, di sini di sesi 2 ini Bu Guru akan jelaskan ngapain aja sih Bu Guru. Pada sesi 1 kan kita sudah atau guru ya, guru sudah menyuruh kalian untuk mendiskusikan ya apa-apa yang ada di dalam video atau di dalam kasus tersebut. Nah, sekarang saatnya kalian untuk mendiskusikan atau menjelaskan ya yang Bu Guru sudah tanyakan pada saat sesi 1 ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti disimpulkan, kita hubungkan kaitkan dengan pergaulan bebas remaja. Kemudian di akhir nanti kalian ada mengisi lembar evaluasi hasil. Kemudian juga untuk tugasnya kalian membuat poster menggunakan kertas. Begitu ya, paham? Oke, yes, alhamdulillah. Oke, langsung saja. Yang pertama, jadi kasus ya. Kasus apa yang terjadi di video tersebut? Siapa yang mau cerita dari kelompok mana dulu? Oke, dari kelompok 2. Seks bebas pelajar dan hamil 2 nikah. Seks bebas pelajar dan hamil 2 nikah. Oke, yang lain? Kelompok ini? Apa?
Kebetulan ya, nanti kan ini kelompok. Nah, dua siswa. Tetap yang bicara gantian, jangan itu saja ya belajar. Kemudian nanti silakan kelompok yang lain untuk menanggapi, boleh menambahkan, boleh menyalahkan, tapi pakai bahasa yang baik ya, baik yang sopan dan saling menghargai. Tetap aturan pada saat sesi 1 Bu Guru jelaskan itu tetap dilaksanakan ya. Jangan di sesi 2 mentang-mentang sesi 2 terus berubah ya. Aja sesi 2 mah nggak sopan juga nggak apa-apa ya. Oke. Kasus tentang Hamil keluar nikah. hamil keluar nikah. Oke, terus Penggunaan miras dan penggunaan miras dan narkoba. narkoba. Oke. Kecanduan miras dan narkoba. Pencandu miras dan narkoba serta hamil di luar nikah. Ini Hubungan seks di luar nikah dan kehamilan tidak diinginkan. hubungan seks di luar nikah dan kehamilan yang tidak diinginkan. Benar nggak? Benar nggak? Ada yang salah yang cara ini menurut kalian? Ada yang kurang tepat pendapatnya? Udah ya, benar semua ya. Oke, benar sekali. Di dalamnya ada yang mau mengumpulkan dulu siapa tadi? Berarti kasusnya apa saja tadi? Tentang pergaulan? Terus pergaulan bebas, dalamnya ada hamil, terus ada apa lagi? Pecandu, narkoba, dan miras. Oke. Terus selanjutnya tokoh yang ada dalam cerita siapa saja? Sebutkan sob. Kelompok 2. Andriani. Terus Siti, Intan, Nita, Yani, Akila, Andriani udah ya dari disebut. Terus Akila, Nadine, oke. Terus ada lagi yang lain? Ada siapa lagi di situ? Ada Bu RT. Terus ada lagi Dede ibu kosan. Ada lagi sekelompok ibu komplek ya. Oke. Terus karakternya coba dari kelompok sini. Karakternya tadi kan siapa saja tokohnya. Sambil sebutkan karakternya. So dari kelompok sini ini coba ngomong. Karakter mah berarti sifatnya ya. Sifatnya itu bagaimana? Misalkan kan tadi ada si Andriana ini sifatnya seperti ini Bu, dia mudah rayu apa gimana? So, satu, ada siapa tokohnya dari kelompok ini? Andriana, karakternya? Andriana yang mana? Yang perempuannya ya. So, gimana karakternya jadi? Ayo kamu Andriana, ya? Yang apa? Kan Andriana yang perempuannya. Yang gimana karakternya? Andriana nggak rempong, ayo. Rizka itu Rizka Andriani ya. Rizka Andriani, si Rizkanya, kok. Rizka karakternya Udah dirayu oleh orang yang tidak dikenal. ya. Terus siapa lagi kelompok ini? Yang tadi belum bicara gantian. Yang laki-lakinya siapa? Akila. Gimana karakternya tadi? Pecandu narkoba. Pecandu narkoba. Terus ya? Ada yang mau menambahkan si Akila? Ya, gimana Akila? melakukan sesuatu di luar nikah. Suatu di luar nikah. Akila sifatnya, karakternya bagaimana? Karakternya nekat. Laki-laki yang seperti apa sih si Akila itu yang nekat? Terus ada lagi dari kelompok lain. Sebutkan. Jahat. Oke, terus Tidak punya rasa hati. tidak punya hati ya, bukan punya rasa hati. Bukan tidak punya rasa hati, tidak punya hati. Terus suka ngapain? Nembak.
Mempermainkan perempuan. Apa lagi? Tidak bertanggung jawab. Ada lagi? Sembrono. Ada lagi yang lain? Setelah Akila, siapa lagi? Bu RT. Bu RT. Karakternya gimana? Rempong. Rempong. Terus banyak bicara. Banyak bicara. Yang lain. Suka gosip. Terus Kenapa ya rekam? pernah di hutan. Terus apa lagi? Setelah Bu RT siapa lagi? Ada teman-temannya ya? Ya nggak? Teman-temannya gimana karakternya? Coba, Titik. Lihat nggak tadi videonya? Nah, lihat nggak? Lihat ya. Teman-temannya siapa? Andriani atau Rizka ya? Rizka Andriani itu namanya. Teman-temannya gimana? Baik. Baik. Terus teman yang baik ya, karena dia mau mengapain? Menasihati, mengingatkan. Oke. Terus apalagi temannya? Apa ada yang jahat? Tidak ada ya. Terus apa lagi? Coba sebelah sini ibu kos. Ibu kos kan tadi udah. Ya kan, yang katanya rempong penagih hutang, ya enggak? Terus apa lagi? Rizky dulu. Siapa Rizky? Ibunya Andriani. Ibu Rizka. Kayaknya Rizka ya, padahal Rizka Andriani boleh ya. Ibu Rizka, karakternya gimana? Baik. Terus, menurut kamu itu ibu yang seperti apa? Kan sepintas ya di situ. Nah, ibu yang seperti apa? Baik. Terus Rio. Sayang terhadap anaknya. Terus ada lagi yang menambahkan? Gimana? Kurang memperhatikan anaknya. Karena apa? Kurang memperhatikan. Benar Hamdan? Kurang memperhatikan? Karena apa? Suka sibuk sendiri kayak Hamdan ya. Coba bukunya ditaruh dulu karena ini nggak ada ininya ya. Suruh nulis ya. Oke. Nah, suka apa barusan? Suka sibuk sendiri karena kurang memperhatikan anak. Benar? Tapi tadi ada yang bilang baik, terus Bu Guru gimana ini? Yang benar apa? Yang baik apa kurang memperhatikan? Kurang memperhatikan karena ternyata gimana? Lalai dalam menjaga anak. Tahu-tahu anaknya hamil. Oke. Terus kemudian pergaulan bebas apa yang sudah dilakukan? Di sesi 1 kita kan sudah bertanya ya, guru pada saat itu bertanya jenis-jenis pergaulannya ada apa saja pergaulan bebas. Nah, yang dilakukan dari jenis pergaulan itu di dalam kasus tersebut apa? 1 seks bebas, terus atau pacaran ya di situ, terus minum, memakai narkoba, kemudian minuman keras. Oke. Terus itu yang dilakukan. Kemudian alur ceritanya coba. Alur ceritanya bagaimana sih? Siapa dulu yang mau memulai? Nanti gini ya, coba alur ceritanya guru pengen misalkan dari kelompok 1 ceritakan di awal, kemudian lanjutkan dari kelompok 2 kemudian kelompok 3 ya gitu ya, nyambung so. Dari kelompok 1 coba ceritakan di awal gimana? Di awal ada misalkan siswa bernama ini, kemudian ketemu dengan ini, kemudian dilanjutkannya kali besok. Nah, di awal ada Rizka bertemu dengan teman-temannya, kemudian berangkat sekolah, terus berangkat sekolah. Kemudian pada saat mau berangkat sekolah dia bertemu Akila. Terus Akila membawa Rizka ke rumahnya. Terus Rizky dari kelompok 2 ya. Siapa yang mau bicara?
Akila meminta nomor Rizka. Akila meminta nomor Rizka. Terus setelah meminta nomor, kemudian mereka PA-an dulu ya. PA-an dulu kasih kakak Rake minta nomor ya, baru minta nomor terus kemudian langsung minum. Apa iya tadi kayak gitu? Enggak ya. Baru minta nomor kemudian chattingan. Terus setelah chattingan apa? Akila membawa Rizka ke rumahnya. Akila membawa Rizka ke rumah apa-apanya? Rumah apa kos-kosan? Kos-kosannya. Ya, terus dari kelompok 3 lalu Akila pun masuk ke rumahnya Rizka. Ayo kembali ya. Akila ke rumahnya Rizka ke rumahnya Akila ke kos-kosannya Akila. Terus di situ ngapain? Rizka pun lelah dan meminta air minum. Lalu Akila pun mulai kejahatannya dan memberikan obat khusus seperti miras atau obat tidur kesehatannya. Lalu dia pun memberikan kepada Rizka. Rizka sutradara ini ya mengganti nama. Rizka pun meminum air tersebut. Seketika kepalanya dia itu pusing. Lalu pun dia tertidur berbaring di atas kasur. Oke, sudah selesai. Terus lanjut. Kemudian di situ Akila melakukan hal yang keji ya, paham ya. Terus setelah itu benar? Boleh di komen ya, silakan ditanggapi. Benar enggak? Tidak. Lalu apa? Akila ngapain? Lalu coba ini dari komen dulu ya, silakan Anda deh. Tadi kan sampai mana? Makan di kos-kosan, kemudian melakukan hal yang tidak terpuji. Nah, terus lanjut. Lalu bebas ya si Rizka, kemudian pulang. Mual dan pusing. Setelah dicek ternyata hamil. Terus ibunya mengetahuinya dan kemarinnya ya. Kemudian Setelah itu ibu Rizka membawa Rizka kepada Akila. Ibu Rizka membawanya kepada Akila. Terus setelah itu di sana ternyata Ada ibu-ibu komplek yang sedang menggosip, menggerebek ya rumahnya, kosannya Akila. Ketika Akila meminum miras dan narkoba. Terus setelah itu Rizka dan ibunya datang lalu mengetahui kejadian Orang tuanya sih Akila. Lanjut terus. Boleh kalian kaitkan dengan padahal sudah diingatkan oleh temannya ya, boleh terserah kalian. Terus seperti apa? Akila memarahi Ibu Rizka memarahi Akila. Kemudian di situ meminta bertanggung jawab. Tapi lanjut. Tidak mau. Kemudian selesai, ya nggak? Iya sudah selesai. Bagus betul ya.
apa dari kasus tersebut apa ya. Kemudian itu kan alur ceritanya ya. Kemudian menurut kalian penyebab dari pergaulan bebas yang dilakukan atau pacaran tersebut, pergaulan bebas tadi ya yang di kasus itu apa penyebabnya menurut kalian? Coba digali penyebabnya apa ya kira-kira. Oh mungkin bisa jadi dari segi ini gitu ya. Coba dari kelompok ini. Dari keharmonisan keluarga. Oke, terus salah apa benar? Ditanggapi silakan. Benar? Nah, terus dari apa? Penyebab bisanya terjadi siapa tadi? Akila sama si Rizka seperti itu apa? Kurangnya pengawasan orang tua. Oke, terus dari Andriani yang tidak bisa atau tidak pandai memilih teman. Bagus. Terus kurangnya iman. Bagus ya. Kemudian Rizka mau aja diajak orang yang tidak kenal. Rizka mau saja diajak oleh orang yang tidak kenal. Benar semuanya enggak? Benar. Oke. Silakan coba disimpulkan. Guru ingin disimpulkan dari satu orang. Cuk. Menurut saya penyebabnya adalah banyak faktor Bu. Misalkan ini. Kalian kan di sesi 1 sudah disuruh diskusi. Kemudian kalian juga sudah mencari informasi tambahan. Ayo silakan disimpulkan penyebabnya apa? Cung. Ayo maju. Gampang ya. Penyebabnya adalah ini. Sok Cung. Sukarela berpendapat, belajar bicara. Cung, gak apa-apa nggak salah ya. Gak ada yang salah. Sok. Disimpulkan saja dari semuanya yang sudah bicara kan disimpulkan, kan udah benar semua kan? Sok, simpulkan. Kesimpulannya adalah ketika tidak terburu-buru. Rizka deh ya. Rizka tidak terlalu pandai berteman dengan orang yang tidak dikenal. terus Pengawasan dari orang tua. Kemudian pengawasan dari sisi skanya lagi apa? Tadi menurut ini Rio temannya iman atau kurang iman. Ada lagi yang lain? Tidak pandai memilih teman, kurang iman. Kemudian dari anak tua ya, orang tua yang tadi harmonis. Kemudian dari kelalaian orang tua ya, kurang perhatian sehingga hanya tahu sudah tiba anaknya, tetapi tidak dibekali dari awal. Seperti itu ya. Nah, kemudian tadi kan penyebab. Menurut kalian dampaknya apa sih yang ada di video tersebut? Kasus tersebut kira-kira kan pacaran ya, itu pacaran di luar batas seperti itu kan. Nah, itu apa menurut kalian? Dampaknya gimana? Kehamilan yang tidak diinginkan. Terus ada lagi? Satu-satu. Dapat? Bebas. Ayo, mana dulu? Ini dulu ya. Percoreannya nama baik orang tua atau keluarga. Kemudian ada lagi. Kan tadi ada di komplek ya. Apa? Dapat mengganggu psikis dan mental. Dapat mengganggu psikis dan mental Rizka. Karena apa tadi? Karena kehamilan di luar nikah. Terus apalagi dampaknya? Ada nggak? Merugikan diri sendiri tentunya. Ada lagi? Apa? Hancurnya masa depan. Bagus. Itu penting bagi kalian.
Semakin ini ya santai semakin bisa. Kan tadi guru bilang santai. Di sini semuanya teman. Kalian belajar bicara, nggak ada salahnya kalian bicara, ya. Ketika dia lebih halus, semakin bagus ya. Oke, terus ada lagi yang lain? Dampak. Kan dia siswa, terus dampaknya apa? Bisa-bisa ngapain nih setelah kasus tersebut, bisa-bisa ke depan ngapain? Coba kalian diajak berpikir ya. So, Menjauhi teman-temannya. menjauhi teman-temannya pastinya. Terus tadi Hamdan Mendapatkan pikiran dari teman-teman. mendapatkan kecilan ya, ambil mirip. Oke, bagus. Kemudian ada lagi Rio? Ada? Ada lagi yang lain? Dikeluarkan dari sekolah. Dikeluarkan dari sekolah pastinya ya. Karena masih tadi siswa apa? SMP apa SD? SMA ya. Nah, siswa SMA kemudian hamil di luar nikah dan ketahuan oleh warga dan yang lainnya, tentu saja pasti warga itu akan bagaimana lapor ke sekolah. Nah, dia bisa dikeluarkan dari prestasi menurun, bukan hanya prestasi menurun tapi keluar. Kemudian apalagi tadi yang menyimpulkan, coba ada yang menyimpulkan secara keseluruhan dampaknya dari kasus tersebut apa? Simpulkan, sebutkan ulang tapi diringkas gitu disimpulkan. Coba dari laki-laki. Coba Kak Muda simpulkan. Dampak berarti efek ya. Efek yang akan terjadi jikalau misalkan orang tersebut melakukan pergaulan bebas atau tadi pacaran di luar batas. Dampaknya adalah apa? Disimpulkan. Tadi kan sudah bilang banyak banget, coba disini. Coba satu. Yang keras dampaknya siswa tersebut tadi rugi sendiri. Kemudian yang keras rugi sendiri. Kemudian merusak. Terus keluar dari sekolah. Terus menjauhi teman-teman. Terus masa depan hancur. Kemudian jadi laki-lakinya bertanggung jawab nggak? Tidak ada tanggung jawab dari laki-laki tersebut ya. Terus apa lagi? Ada lagi tadi? Ada yang mau menyimpulkan lagi? Menyimpulkan ulang? Dampaknya ini Bu dari pergaulan bebas remaja, pacaran di luar batas. Satu orang saja. Rumaisa sok. Terus kemudian mental juga terganggu. Oke, bagus sekali. Nah, barusan dampak ya. Kemudian menurut kalian itu hal apa sih yang harus dilakukan oleh kita, oleh kalian ya? Oleh kalian sebagai siswa supaya tidak sampai terjerumus dalam pacaran di luar batas tersebut, apa yang harus dilakukan? Coba dari sini. Mengadakannya jarak dengan lawan jenis. Ya, jarak ya dengan lawan jenis, jangan terlalu dekat. Terus memilih teman yang positif hamil atau positif apa? Memilih teman yang baik. Kemudian memperluas pengetahuan. Apa lagi? Gimana? Sex education bukan? Secara keseluruhan yang harus dilakukan oleh kita adalah apa? Yang belum pernah menyimpulkan siapa? Dari sini sudah. Dari sini. Ini. Ya, sok. Karisma. Yang keras. Cara mengatasi pergaulan
memperkuat dengan iman atau agama ya. Kemudian kita juga harus tadi apa? Memilih teman yang baik. Lalu apa lagi? Kita juga harus sayang kepada keluarga, ke orang tua. Karena apa? Kalau kita sudah sayang ke keluarga, maka akan kalau misalkan kita sayang ke keluarga nih, terus kita mau melakukan kesalahan, kira-kira ingat nggak ke keluarga? Ini takut malu gitu. Ingat ya, seperti itu. Nah, makanya kita harus memperkuat kasih sayang juga dengan keluarga. Terus kemudian jangan juga misalkan kalian punya masalah, kemudian kalian itu dibelokkannya, melampiaskan kekecewaan ya, melampiaskan kekecewaan mau pacaran aja dengan si ini, terus mau buat kesalahan supaya nanti orang tua peduli terhadap saya, misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Nah itu. Kemudian menurut kalian pandangan terhadap kasus tersebut itu seperti apa? Seperti apa? Pandangannya apa sih? Itu kan kasusnya tentang seks bebas ya, pacaran bebas. Gimana pandangannya? Pandangannya buruk karena itu siswa. Kenapa? Karena merupakan hal yang negatif. Terus apalagi Rio? Pandangannya terhadap kasus tersebut. Tadi lihat video. Pandangannya apa sih menurut kamu? Bagus Bu, saya mau melakukan hal seperti itu. Saya mau langsung mempraktekkan. Bagaimana Rio? Coba Rio. Buruk Bu, karena minum minuman keras gitu ya. Oke, lagi yang lain. Lagi, belajar bicara lagi, tenang. Gimana Di? Kasus tersebut bagus enggak? Ayo, karena akan merusak nama keluarga. Oke, bagus sekali. Oke, itu tadi yang sudah kita bahas. Kemudian coba disimpulkan, kita kaitkan dengan tadi materi yang di awalnya pergaulan bebas remaja. Sambil ingat-ingat dari pengertian pergaulan bebas remaja apa? Bisa satu, interaksi antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oke, interaksi antara individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma-norma agama atau masyarakat. Oke, kemudian ada lagi yang lain? Wanti, pergaulannya di luar nikah atau di luar batas ya, norma tertentu. Kemudian jenis-jenisnya apa saja yang kita bahas tadi? Jenisnya apa? Seks bebas ya, pacaran ya. Kemudian tadi jenis-jenisnya apa saja kalau di pergaulan bebas secara umum? Jenisnya apa? Masih ingat nggak? Miras, rokok, terus narkoba, tawuran, kemudian judi, keluyuran, banyak sekali ya. Itu pergaulan bebas. Namanya pergaulan bebas berarti tidak sesuai dengan norma. Berarti harus dilakukan atau tidak? Tidak. Gitu ya. Kemudian penyebab seseorang bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas apa saja? Kita simpulkan, ini sudah menuju tahap akhir ya. Apa penyebab? Lemahnya iman. Hendak tadi kurangnya ilmu pengetahuan kita ya. Kemudian apa lagi? Apa? Ayo udah. Penyebab penyebab terjerumus karena kan ini meringkas ya. Kan udah dibahas dari awal. Kenapa? Karena salah memilih teman. Terus apa lagi? Keharmonisan keluarga yang kurang terjaga. Ya, keharmonisan keluarga yang kurang terjaga. Oke, bagus
sekali ya. Benar, penyebabnya banyak sekali. Ada yang penyebabnya dari diri sendiri, tadi lemahnya iman, kurang memilih teman yang baik, tidak bisa ya, mudah percaya kepada orang lain. Terus ada yang dari faktor orang tua juga, karena kurang perhatian. Padahal temannya sudah baik ya, sudah perhatian, tapi dia mudah percaya si orang tersebut. Kemudian dampak pacaran atau pergaulan bebas tadi, dampaknya adalah seks bebas. Kemudian apalagi kehamilan di luar nikah. Kemudian di sekolahnya dikeluarkan, dikucilkan di masyarakat. Kemudian masa depannya sudah hancur. Terus nama baiknya sudah coreng. Keluarganya juga kecewa dan malu. Ya enggak? Iya, malu ke depannya itu mau seperti apa, dia pasti bingung. Padahal di awal dia hanya melakukan diawali dari apa sih? Kenalan dengan laki-laki, kemudian di situ chattingan, ya kan? Chattingan, pernah chattingan? Pernah nggak? Ada yang punya pacar di sini? Tidak. Ada yang tidak ya. Tidaknya sambil keras banget tuh yang sudah punya. Silahkan ya, kalian kan sudah paham di sini ya dari penyebabnya apa, dampaknya bagaimana. Kemudian hal untuk menghindari tadi harus seperti apa? Karena penyebabnya bisa dari diri sendiri, kemudian dari orang lain juga penyebabnya. Kemudian kalau dampaknya berarti juga bisa dari untuk diri sendiri ya. Kemudian juga dari orang tua dan orang lain juga ya. Nah, hal untuk menghindarinya apa? Tadi disimpulkan hal untuk menghindari barang-barang ya. Memilih teman yang baik, kemudian memperluas pengetahuan, kemudian kuat imannya, kemudian sayang ke orang tua, apalagi mempererat hubungan orang tua. Mempererat hubungan orang tua dan anak. Kemudian jangan mudah percaya dan terrayu. Tadi kan di situ laki-lakinya baik dari awal. Baik ya, menawarkan apa? Tumpangan terus. Nasi siapa? Rizky Bella apa siapa tadi? Rizka Andri ya. Nah, Rizka Andriani, dia mau nggak? Mau. Terus karena gratis, karena baik ya, kiranya baik, padahal dia dibutakan oleh kebaikan. Jangan sampai seperti itu. Yang namanya orang menginginkan sesuatu, dia baik nggak? Baik. Tapi pada saat keinginannya sudah terpenuhi, kelihatanlah sifat aslinya. Ya, seperti itu, benar nggak? Ya. Nah, kemudian di sini guru akan merefleksi dari kegiatan-kegiatan kelompok ya. Gimana kalian? Sudah ada perubahan dari diri kalian menurut kalian? Ada nggak? Jadi bisa berpendapat nggak? Ternyata kalian bisa nggak aktif? Bisa ya? Bisa ya? Jadi juga belajar nggak apa-apa. Terus gini, yang namanya kita jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalkan Didi sekarang masih malu-malu. Supaya kita kan keluarga di sini ya, kita teman di sini. Tadi kalau yang ada tidak pantas tidak perlu ceritakan. Kalau yang baik-baik tentang pengetahuan boleh ceritakan ya. Nah, tadi misalkan Didi masih malu-malu. Terus jangan pernah kita mengukur diri sendiri itu dengan kemampuan orang lain. Misalkan gini, saya mah gak bisa sih, cuma pinter temen. Jangan pernah mengukur seperti itu. Boleh seperti itu untuk dijadikan motivasi, tapi ukuran kita adalah diri kita sendiri. Paham ya? Ukuran kita adalah diri kita sendiri. Tadi saya belum bisa bicara, ternyata lama-kelamaan ternyata saya sudah bisa. Satu kata, dua kata itu adalah yang diukur adalah kemampuan perubahan pada diri kita, ya. Bukan kita dilihat dari sudut pandang orang lain. Bukan dilihat kita berdasarkan perbandingan kita dengan orang lain. Paham ya? Itu hidup seperti itu. Jadi supaya tidak kalian itu minder. Kalau misalkan kalian membandingkan dengan orang lain, minder nggak? Minder. Padahal orang lain juga bisa langsung seperti itu apa enggak? Enggak kan? Harus berdasarkan proses dulu belajar ya. Seperti itu. Silahkan nanti kalian aktif di sini, berarti harus aktif di kelas juga atau di kegiatan-kegiatan lainnya.
Paham ya? Nah, kemudian di sini pemahaman baru apa kira-kira yang kalian dapatkan? Coba perwakilan. Pemahaman baru apa dari bimbingan kelompok ini? Ada? Ya, benar. Ya, pemahaman tentang pergaulan bebas. Terus apa lagi? Banyak ya. Coba sebutkan. Dampak-dampak negatif Dampak-dampak negatif dari seks bebas. Terus apa lagi? Kan tadi membahasnya banyak sekali. Ada dampak. Kemudian apa lagi? Penyebabnya dari pergaulan bebas. Apa lagi? Cara menghindari pergaulan bebas. Kemudian ada lagi jenis pergaulan bebas. Oke. Kemudian perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini apa? Coba Didi, rasanya apa? Jujur aja ya, takut, tegang, rasanya tegang. Tegang karena apa? Pernah malu? Karena apa? Kenapa Di? Tegang ya. Oke, terus kalau udah perasaannya gimana? Senang. 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 Oke, karena Dapat materi baru tentang pergaulan bebas remaja. bebas ya. Kalau di kelas kan guru nggak bisa intens seperti ini ya. Kalau di sini kan kelihatan, oh iya ternyata saya bisa bicara, KBG bisa ya, semuanya bisa ya. Tergantung latihan kalian. Kalau latihan kalian semakin hari dari hal kecil dulu ya, mau bicara sedikit, kemudian lama-lama mau, nanti di kelas pasti bisa ya, paham ya? Senang ya karena punya pengalaman baru. Terus apa lagi? Rizky? Senang karena ditanyain terus sama Rizky. Kenapa? Mendapatkan materi tentang pergaulan bebas. Oke, mendapatkan materi tentang pergaulan bebas. Rio, rasanya gimana? Biasa aja. Gak apa-apa, Fred, berarti ya biasa aja. Terus, Hamdan, ada semangat? Semangat. Semangat untuk apa? Bergaul bebas? Semangat untuk apa? Semangat mendapatkan materi baru. Mendapatkan materi baru. Oke, bisa jadi ya nanti setelah ini kita pertemuan yang akan datang atau kapan nanti sesuai jadwal ya, bimbingan kelompok lagi dengan topik yang baru. Terus, Umaisa, senang karena mendapat materi baru yang bermanfaat. Terus, Karisma, karena mendapat informasi baru. Terus, Anita, bisa. Berarti masih fokus ya, senang karena terpaksa senang. Kenapa? Bisa memahami tentang pergaulan bebas. Satu lagi, senang. Kenapa? Senang aja. Deg-degan? Hah? Deg-degan nggak? Ya, deg-degan. Apa ya? Semua orang masih deg-degan karena masih punya nafas ya. Kalau nggak punya nafas sudah nggak deg-degan. Terus, bisa? Biasa aja. Soalnya lagi memikirkan ini pacarnya ya. Kenapa? kita nanti wawancara OSIS gimana? Oh iya, wawancara OSIS. Oke, tenang. Ditenangkan dari sekarang ya, santai. Kalaupun misalkan sini kan belajar juga ya tadi bicara. Tapi kita juga harus belajar menenangkan diri sendiri karena apa? Sesiap apapun kalian, pada saat kalian sudah tidak tenang, maka semuanya ambiar, hancur. Benar nggak? Benar. Jadi kalian menenangkannya itu dengan cara sendiri-sendiri, beda-beda. Ada yang misalkan saya menenangkan diri dengan ngopi dulu, ada yang dengan apa dulu gitu ya. Kayak semangat ya buat nanti OSIS-nya. Oke, kemudian kira-kira tindakan apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Setelah mendapatkan bimbingan kelompok topik pergaulan bebas remaja ini, kalian ke depannya mau ngapain? Menjauhi pergaulan bebas. Terus ada lagi yang lain? Hamdan? Lebih waspada memilih teman. Lebih waspada memilih teman karena bisa jadi itu seperti mau baik ternyata jahat. Ya, terus ada lagi? Saya jadi terinspirasi Bu, pengen pacaran. Ada yang seperti itu? Tidak. Apa?
Taufan? Saya belum pernah pacaran, terus saya jadi nggak pengen. Apa gimana coba? Mendekatkan diri pada agama. Terus yang lagi yang lain. Udah. Mau ngapain setelah ini? Menjauhi pergaulan remaja. Mau jauhi pergaulan bebas remaja, gitu ya. Berteman sewajarnya, ya gitu ya. Oke, kalau bisa SMP tidak pacaran dulu ya. Kemudian, karena kita sudah berapa menit ini? Ya, di sesi 2 ini dan sudah terbahas semua. Mungkin kegiatan untuk pertemuan ini akan Bu Guru akhiri ya, seperti itu. Nah, kesempatan untuk kalian pesan Bu Guru di sini, silahkan kalian tadi sudah mendapatkan pergaulan bebas remaja, kalian yang perlu dihindari silakan untuk dihindari ya. Kemudian cara-caranya dipraktekkan cara menghindari pergaulan bebas tersebut. Kemudian juga kalian jangan sampai terperosok ke dalam jurang pergaulan bebas remaja, karena sudah tahu tadi dampaknya itu sangat luar biasa ya. Walaupun dari hal sepele WA-an kemudian bisa hamil di luar nikah dan tidak bertanggung jawab. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Yang paling dirugikan siapa menurut kalian? Perempuan dan anak. Anak nggak punya bapak, perempuannya pun menanggung anak, kemudian menanggung malu, menanggung beban hidup, ya enggak? Kira mencari uang 1.000 gampang nggak? Enggak. Susah, apalagi perempuan tanpa seorang laki-laki. Dan jangan juga jadilah laki-laki yang bertanggung jawab, ya harus jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Jangan sampai mendekati perempuan seperti itu kan, itu berarti laki-laki yang baik nggak? Yang tidak baik, yang jahat ya. Perempuan juga jangan mudah terpengaruh. Oke, silakan. Bu Guru pengen dari satu orang saja berikan kesan-kesannya di bimbingan kelompok ini. Coba kesannya Bu Guru apa? Pengennya gimana? Sok. Nah, Jun. Cara mengatasi perdebatan dengan seorang kakak sih gimana? Cara mengatasi perdebatan dengan seorang kakak. Perdebatan dengan seorang kakak. Oke, nanti ini kan masih bimbingan kelompok ya, Neng. Nanti Bu Guru akan jawab nanti setelah kegiatan bimbingan kelompok ini, ya. Karena kita membahasnya tadi pergaulan bebas remaja ya. Siap? Atau bisa mungkin menggunakan konseling kelompok kalau di dalam bimbingan dan konseling ada itu layanan konseling kelompok ya nanti. Oke, pesan-pesannya dulu. Kesan-kesan mengikuti bimbingan kelompok ini. Nah, tante kesan-kesan kesana resep Bu gitu. Atau saya pengen ikut apa Bu? Itu kesan. Coba. Bingung? Kesannya pokoknya senang ya mendapatkan informasi tambahan terkait pergaulan bebas. Baik. Nah, karena tadi waktunya sudah sudah lama, sudah diselesaikan semua pembahasan kita. Tindak lanjutnya ke depannya adalah silakan Bu beri kalian tugas ya setelah ini. Nah, kalian membuat poster pergaulan bebas remaja. Contohnya gimana Bu Guru yang singkat saja namanya poster ya. Misalkan contohnya jauhi pergaulan bebas karena merusak masa depanmu. Misalkan gitu ya kata-katanya. Singkat-singkat saja ya seperti itu. Nanti kalau sudah selesai kirimkan di link grup Bu Guru. Paham? Kerjakannya di rumah. Kemudian setelah ini Bu Guru akan berikan layanan evaluasi hasil kertas ya. Ini nanti kalau sudah selesai nanti kalian isi, nanti Bu Guru bagikan. Kemudian kalian juga ini kan belum mengisi daftar hadir. Nanti mengisi daftar hadir seperti itu ya. Bu Guru ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktunya di sesi 2 ini. Kemudian kita tutup menjadi saja yang menutup untuk pertemuan kali ini. Bu Guru tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nih ya, buku bagikan. Silakan diisi. Isi. Diisi ya. Silakan boleh langsung diisi nama, kemudian ini adalah evaluasi hasil ya, dimana berarti Bu Guru akan mengetahui pemahaman kamu terhadap bimbingan kelompok yang sudah dilaksanakan, bentar ya. Pas kosongin. Ya. Nih. Itu pembahasan. Terus. Diisi nama dulu. Oh, belum ya? Akan diisi. Nama, kelas, topik, isi ya. Guru BK-nya berarti si Agustianiksi SPD. Singkat-singkat saja nggak apa-apa. Pengertian pergaulan bebas. Nama panjang guru apa? Silvi Agustianiksi. PA Ningsi. Topiknya pergaulan, topik mah yang tadi tema berarti yang dibahas. Pergaulan bebas remaja. Ya. Besok diisi. Singkat-singkat aja. Bu, kerjainnya di sini. Ya, di situ. Nabila Anita yang Oke, sudah selesai ya.
Dokter kesehatan tanda tangan berarti tinggal tanda tangan. Nanti dikumpulkan, kemudian jangan lupa buat tampaknya ya. Dikumpulkan di grup WA saja. Apa itu? Oke, sudah ya sini dikumpulkan. Kumpulkan. Oke, tandanya udah selesai semua. Ya. Oke ya, terima kasih. Silakan boleh lanjut ke kegiatan kalian ya. Kalian kerja. Terima kasih. Udah.